Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Sorry. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi yang tangguh, yaitu anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share, tapi linknya ya, jadi jangan diunduh, dipotong-potong lalu diunggah ulang. Aku nggak kasih rekom yang seperti itu ya. Oke, jadi semoga menjadi pribadi yang tangguh ya, selalu always dan tidak pernah never. Bila berkenan silakan saja linknya aja di share, kan itu jauh lebih gampang, lebih simple. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, aku ucapkan beribu-ribu terima kasih atas doa yang dipanjatkan untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doamu itu juga kembali kepada kalian semuanya. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan semoga doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan Gusti Allah Agung. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita di seri yang ke-10 ya. Seri yang ke-10. Nggak ada yang nyangga ini. Aku baca komentarnya, sepertinya nggak ada yang menyangga ini. Kalau ada pun yang menyangga itu saking kegoblokannya saja. Jadi dia tidak menguasai apa itu bahasa sastra. Ya, tapi kalau memang dia mau bertahan ya, dia mengatakan bahwa Yesus itu all edition, ya sudah, ini kamu tolak, nggak bisa kamu terima ini, karena dia di sini limited edition. Nah, kalau kamu ngaku Kristen tapi kamu nggak percaya terhadap omongannya Yesus, berarti kan kamu bukan Kristen toh. Simple aja, nggak usah terlalu jelimet gitu ya. Kamu itu Kristen atau Paulin gitu aja. Pengikut Yesus atau pengikut Paulus. Kalau kamu masih ngotot ya, karena kamu sudah terlanjur menelan dogma dan itu mengakar berurat dalam hatimu. Ya, karena dulu kamu mungkin beragama nggak pakai otak ya. Sekarang terlanjur sudah berakar pakai otak, sehingga meskipun otakmu menolak ya kamu memegang hatimu saja. Jadi antara otak dan hatimu dalam beragama nggak connect. Itu sebuah ketidaknyamanan itu. Kalau otakmu itu jalan, kamu akan mengatakan bahwa Yesus itu memang limited edition, karena dia sendiri mengatakan bahwa ini di sini Matius 10:6 dia sudah kasih warning sama para muridnya. Ya, jangan masuk ke orang lain ya. Masuknya itu ke orang Yahudi. Sama dengan ini, Yesus mengatakan dirinya sendiri pun itu diutus untuk domba-domba yang hilang di antara orang-orang Israel yang notabene Yahudi. Kalau ini kan sudahlah aku kasih namanya, aku kasih pur ya. Kalau
sepak bola kan kasih fur aja dia. Tak kasih fur, ini taruhlah pelengkap aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu all edition. Sudahlah, ini nggak usah dilihat. Ini sebagai pur aja, tambahan saja. Kamu lihat ini, yang Yesus langsung ngomong. Mau dikemanakan ayat ini? Jadi nggak usah tetek bengek ke kanan ke kiri. Ini aja loh. Kalau kamu mengatakan Yesus all nation untuk apa ya, menenteramkan hatimu yang jelas-jelas bukan Israel, terus kamu terlanjur jadi Kristen untuk menenteramkan hatimu, ya monggo. Cuman aku mau tanya, ini mau kamu taruh mana ayat ini? Kitab sucimu sendiri kamu langkahi. Kitab sucimu sendiri kamu langkahi. Orang yang kamu anggap Tuhan sendiri kamu lawan, terus kamu mau mengatakan pengikutnya. Terus gitu mau petentang-petenteng gue pasti masuk surga. Surga dari Hong Kong apa? Orang diajak tunduk terhadap Alkitab kok bebalnya bukan main. Ya, gue gak ngajak macam-macam. Tunduk terhadap Alkitab. Tapi kan tegar tengkuk, ya. Oke. Ini kemarin ya, limited edition versus all edition, ya. Jadi ini all edition, ini limited edition. Jadi edisi terbatas, edisi tidak berbatas. Edisi hanya Israel, edisi semua bangsa. Jadi bukan hanya Israel. Diadu aja ini. Apakah ini nggak bisa dirukunkan? Bisa, tapi sabar. Nanti gue rukunkan. Ya. Mana tadi lap gue ini? Lapnya kok kagak ada. Tadi gue taruh mana? Sebentar ya. Karena ini kalau gue lap pakai ini dia nggak mempan biasanya. Karena nggak ada airnya. Coba ya. Ya agak berjuang keras. Ya akhirnya bisa juga. Sudah kalian pahami ya bagaimana pernyataan Alkitab yang saling bertentangan, itu yang sering kita sebut. Sebentar, sulit banget kalau gini. Ya sebentar, tadi kemana anuku? Lap gue kemana tadi? Ya sudahlah, nggak ada rotan, akar pun jadi, gitu ya. Nih agak berat ngapusnya kalau nggak dikasih air. Tadi sudah ada lapnya, tak kasih air, tiba-tiba nggak tahu di mana dia. Cuman untungnya kalau dilap gini dia bisa langsung dipakai, nggak usah dikeringkan. Cuman yang ngelapnya agak sulit. Kalau langsung dikeringkan, kalau langsung dipakai bisa. Kalau yang pakai air harus nunggu kering dulu. Tapi ini, lihat ini, ngelapnya sulit. Padahal ini ya sudah temporer ini. Oke, udah lah ya. Aku mau lanjutkan sebelumnya. Aku mau bacakan dulu komen yang masuk dari kalian. Aku itu senang sebetulnya ya kalau misalkan ada yang menyanggah. Tapi kalau yang nyanggah itu modal congor doang gitu jadi males. Ilmunya kagak ada. Ya cuman congornya aja yang ngomong. Ilmunya nggak ada. Jadi kadang-kadang nggak menarik, males. Oke. Aku akan bacakan komen yang masuk dari kalian. Kemarin seri yang ke-9 ya. Sekarang seri yang ke-10. Pertama Rio Aka ya, Jakarta. Dia lompat lagi. Gispati judul ya. Soalnya kita dari Palu. Alhamdulillah Palu hadir Tuan Guru, salam Isra semuanya. Oke. Terima kasih atas 3 buah hati merahnya dan salam Isra untuk
Kemudian Irfan Al-Akbar masih nyimak seputar polemik penugasan Yesus untuk di daerah lokal Israel atau area internasional. Ke seluruh dunia. Ada aja istilah ya. Dulu jadi dulu ya, zaman gue masih mahasiswa itu kan enggak, deng, gue sudah wisuda itu ya. Dulu kita itu belum ada handphone, ada wartel ya, warung telepon sebelum warnet. Jadi kalau kita anak-anak dari luar Jawa mau telepon keluarga itu daftarnya siang dulu. Nah, nanti malam itu antri sampai berjejer gitu di wartel itu ya, dipanggil satu-satu telepon, satu-satu telepon gitu. Belum ada handphone dulu. Ya. Karena kalau di warnet itu sedikit murah, jadi apalagi malam gitu. Itu antri gitu ya. Nanti itu ada yang lokal atau interlokal. Nah, kalau lokal itu ya lokal dekat, terbatas. Interlokal tuh biasanya keluar daerah gitu ya. Nanti ada lagi internasional. Makanya ketika Irfan bilang masih menyimak seputar polemik penugasan Yesus untuk daerah lokal Israel atau internasional ke seluruh dunia. Jadi paket telepon itu dulu kami di warnet itu ya, bukan warnet, wartel, warung telepon. Dulu kan berjajar di pinggir-pinggir itu ya. Dan sekarang kan sudah ambiar semua. Itulah teknologi itu harus disikapi, kalau nggak digilas. Dalam bisnis pun begitu. Kita harus membaca ke depan. Oh, ini sepertinya wartel sudah nggak prospek. Lari ke warnet. Warnet sempat jaya. Akhirnya begitu keluar Android, gulung koming juga. Ya. Dulu di Malang itu banyak pengusaha-pengusaha foto studio itu tumbuh subur dan jaya raya. Sekarang gulung koming semua, dan itu bahkan ada yang sudah dijual itu rukonya karena sudah nggak ada lagi prospek usaha foto. Sekarang sudah ada kamera handphone yang bagus-bagus, bahkan sekarang foto sekarang jadi. Kalau dulu itu nunggu 2-3 hari dicuci dulu. Ya, itu teknologi. Makanya kalau nggak kita sikapi sebagai pebisnis, kita tergilas orang teknologi. Teknologi itu nggak bisa dilawan karena itu bagian dari peradaban yang bisa disiasati. Gitu. Ya, makanya kenapa kita harus memenangkan dakwah di virtual? Karena memang begitu. Kita melawan virtual nggak bisa. Sudah nggak ada YouTube, sudah nggak ada Facebook, sudah nggak ada WA, nggak bisa. Itu peradaban yang akan maju terus terkait dengan perkembangan teknologi. Lalu mensiasatinya gimana? Ya kita masuk ke dunia virtual itu untuk dakwah. Jadi ada di dunia maya dakwah, ada juga di dunia nyata dakwah, gitu loh. Ya. Jadi ke sana aku cerita karena ada lokal dan internasional. Dulu kalau telepon itu lokal, ya, interlokal, ya, internasional. Kalau internasional itu misalkan ada keluarganya di Hong Kong, di Amerika, di apa gitu ya. Tapi yang laris itu lokal dan interlokal. Ya, khususnya interlokal ya. Di Sumatera orang tuanya, ada yang di Padang, di Aceh, di Lampung, di mana saja lah ya. Ada yang di Kalimantan juga, di Papua juga, di Sulawesi itu. Antri kalau telepon, daftarnya siang, nanti malam dipanggil sesuai giliran. Nggak bisa ujuk-ujuk datang mau telepon, nggak bisa. Antriannya itu banyak, mahasiswa itu bergilir. Kalau sekarang kan seperti apa ya, beli tiket itu kan kita online ya, nggak bisa datang terus beli tiket gitu. Kalau dulu juga gitu, daftar dulu ya. Daftar dulu siangnya, malam nanti sesuai antrian. Gitu. Oke, menarik memang apakah Yesus itu nabi yang lokal atau yang internasional ya. Oke, terima kasih untuk Irfan. Kemudian Kang Nurkolis, alhamdulillah Brebes hadir ngaji, salam sehat selalu dan salam Islam rasional guru. Oke, salam Isra juga untukmu. Untuk semua keluarga yang ada di Brebes nggih. Kemudian untuk Kang Sahran Gipari ya. Kena juga batuk. Harus minum obat yang bikin ngantuk. Menyimak setelah 3 jam tayang dari Bandung Utara bagian barat. Ya, atur nuhun Kang Sahran Gipari. Kemudian ada Kang Rasmi Nasmat ya. Bismillah, Makassar, telat komen Tuan Guru.
Salam Isra sambil mengejar ketertinggalan. Oke, monggo atur saja waktunya ya. Salam Isra juga untuk semua saudaraku yang ada di Makassar. Kemudian ini Kang Juantoanto, Cirebon izin menyimak. Cirebon izin menimbah dan mandi ilmu jenengan Gus. Wah, ada istilah mandi ilmu juga ya, bukan mandi madu aja ya. Kalau lagu dangdutnya Ratu Dangdut Elvi Sukaesih itu mandi madu. Ini mandi ilmu, bagus ini. Ternyata nyantri di sini otaknya makin cerdas ya. Mantap, mantap. Juanto Antoni yang punya Cirebon ya. Dia punya istilah baru, mandi ilmu. Mantap ini ya, mantap ini. Mandi ilmu jenengan Gus, mohon ikhlas ridhonya. Oke, aku selalu ikhlas dan ridho untuk kalian semua ya. Semoga nanti apa yang aku miliki, ya sebatas yang aku miliki yang aku sampaikan ke kalian semuanya, bisa kalian miliki juga dan kalian kembangkan terus untuk diajarkan dari generasi ke generasi berikutnya. Ya, karena kita hidup bukan sesuatu yang tanpa batas. Ya nggak tahu batas kita masing-masing, kita nggak tahu berapa usia yang dikasihkan. Jadi ketika kita meninggalkan dunia ini, kita juga harus meninggalkan ilmu yang kita wariskan kepada generasi-generasi Islam kita. Sehingga kejayaan Islam itu tidak pudar bersama waktu gitu ya. Oke. Karena apa? Karena kejayaan itu harus dibangun atas pengetahuan. Gitu loh, ya. Nggak bisa tanpa edukasi, nggak bisa. Ya. Oke, terima kasih Kang Mas Juanto ya. Monggo silakan Mas. Tentunya ya ikhlas ya, ridho ya. Kita lanjutkan Kang Wahyu di Junaidi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Menurut saya strategi dakwah Paulus yang berat itu menghadapi ODGJ. Mau nggak mau dia harus jadi ODGJ kan. Salam Isra. Oke, salam Isra untuk Kang Wahyu di Ono Waisam. Masalahnya di perjanjian baru nggak ada beritanya bahwa Paulus itu dakwah kepada ODGJ sih ya. Jadi aku absen saja nggak bisa jawab ini. Oke. Atau nuhun salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di Singosari. Kemudian soleha kita Rini Satriani, Demak Kota Para Wali hadir Gus. Monggo Rini silahkan ya. Beberapa hari absen mungkin sibuk ya sebagai ibu guru ya. Oke, terima kasih Rini. Salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di Demak. Gue itu kalau dari Pati ke Demak itu, dari Pati kalau naik mobil ya, naik bis, tapi yang lewat Pantura ya, bukan lewat selatan Jogja Solo, bukan. Yang lewat Pantura, jadi dari Surabaya masuk Gresik langsung Tuban langsung terus nanti Pati ya, terus ke sana terus sampai Semarang. Kan biasanya aku itu kalau lewat situ sudah malam, jadinya nggak lihat kanan kiri, langsung aja bermimpi tidur di atas bis malam. Pertanyaanku sama Rini Satriani ini, soleha kita ini ya, itu aku berarti ngelewatin Demak nggak? Atau gini aja lah, kalau dari Pati ya ke Semarang itu lewat Demak nggak? Aku karena aku nggak perhatian sih ya, biasanya malam lihat jadi udah ngantuk. Ya. Oke, terima kasih untuk Rini dan kita ke Riok Jakarta Selatan hadir Gus. Oke, mantap Riok ya. Salam Isra juga untukmu. Kemudian untuk bapak kita Abdul itu apa? Muluk itu apa? Surat Al-Muluk. Gak tahu Pak Abdul ini tahu nggak arti namanya? Abdullah, abdinya Allah, abdi. Kalau di Keraton Solo, Jogja itu abdi, dalam itu mengabdi kepada kerajaan ya. Kan itu daerah istimewa Yogyakarta itu. Nggak tahu Solo itu termasuk daerah istimewa nggak? Kalau nggak kenapa? Padahal di sana, dan informasi yang aku terima sih Tuan Solo justru kerajaannya daripada Jogja ya. Abdul Muluk ya, bapak kita dari Deli Serdang.
Assalamualaikum, waalaikumsalam. Izin nyimak Gus, salam Isra untuk semuanya. Oke, terima kasih Bapak. Salam untuk semua keluarga yang ada di Deli Serdang. Itu ada anu Pak, pewar kita dari Serdang juga ya. Mungkin bisa saling berkenalan Pak, untuk silaturahminya. Oke, kemudian ya apa jenengmu iki Nduk kok wange men. Dian Yuda, betul ya, Dian Yuda. Nggak tahu gue, mbuh lanang mbuh wedok iki ya. Dian Yuda. Kan Dian itu bisa laki, bisa cewek. Contohnya Dian Pramana Putra. Ya, itu dulu ngetop lewat 2D ya, bersama Deddy Dukun. Jadi Dian Pramana Putra. Aku jadi tak mengerti, entah apa sebabnya. Itu judulnya Keraguan ya. Iramanya bossa nova tapi sedikit ngejazz. Itu sebetulnya mereka ada bentuk trio dengan Bagus Arianto, cuman akhirnya pecah, Bagus Arianto keluar. Kemudian tetap yang bertahan 2D, jadi Dian Pramana Putra dan Deddy Dukun. Nanti terus Malida masuk lagi, itu mereka bikin grup lebih banyak lagi ya. Tapi yang aku nyanyikan tadi lagu Keraguan itu satu album yang digarap bareng Dian Pramana Putra dan Deddy Dukun, maka disebut 2D. Ya. Judulnya Keraguan. Bisa kamu ketik di YouTube Keraguan, nanti keluar itu. Ya. Kemarin aku baru dapat info ternyata Cici Sumati meninggal ya, dan meninggalnya dalam keadaan menyanyi. Itu Jessie juga itu, ya. Di Bandung dia ada acara keluarga mantenan, dia menyanyi dan meninggal di saat di atas panggung sedang menyanyi. Semakin membuktikan benarnya kata-kata Kanjeng Nabi bahwa orang akan mati menurut kebiasaannya. Jadi kebiasaannya menyanyi, nggak mungkin dia mati di ruang biliar, nggak mungkin. Yang biasaannya main biliar juga nggak mungkin mati ketika menyanyi. Itu sebetulnya logis banget. Seseorang yang naik gunung nggak mungkin mati di pinggir pantai. Tapi seorang yang suka pantai di pantai nggak mungkin juga mati di atas gunung. Ya, itu berdasarkan kebiasaan. Sebetulnya pesan Nabi itu begini loh. Orang akan mati menurut kebiasaannya. Maka berbuat baiklah kamu supaya nanti kamu tuh mati dalam kebaikan. Gitu sebetulnya pesannya. Supaya kita hati-hati. Dan Kanjeng Nabi kan mengatakan orang yang cerdas itu adalah orang yang ingat akan mati. Karena kita tidak hidup selamanya. Oke. Ya. Jadi kemana-mana kita. Dian Yuda, entah cowok entah cewek, silakan dikonfirmasi. Kemudian ditambahkan tinggalnya di mana. Jakarta, Semarang, Jogja, Solo. Ya. Atau Balikpapan, Samarinda, Tenggarong, mana gue nggak tahu. Jadi Dian itu belum tentu cewek, belum tentu cowok. Tadi sudah aku kasih contoh Dian Pramana Putra. Itu nggak salah sudah almarhum ya. Berikutnya lagi yang cewek, Dian Piscesa. Lagunya yang terkenal itu dulu dia kan diorbitkan oleh Pance. Ya. Dian Piscesa, aku masih seperti yang dulu. Aku masih seperti yang dulu. Gak tahu itu tahun berapa itu. TV masih hitam putih. Belum ada CD, adanya kaset ya. Jadi ada Dian Pramana Putra, ada Dian Piscesa. Kalau Dian saja kita nggak tahu. Ini Dian Yuda. Ya, mungkin anaknya Pak Yuda atau gimana nggak tahu. Silakan dikonfirmasi. Oke, kemudian nah, ini soleha kita dari Bandung. Kumaha pawartosna Bandung? Tiasanya ngomong Bandung. Tiasa atuh Neng. Assalamualaikum Ustadku, nyimak ya Ustad. Mangga atuh Neng. Soleha Rahani Junaidi yang ada di Kota Kembang, Bandung, Paris Panjapa. Atur nuhun sadayana. Salam Isra ya. Kemudian ada Gurem Endrukem Arema hadir nyimak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Isra untuk semuanya. Okay. Kita lanjutkan Aljus Pismaning. Mantap ya. Ternyata selalu mantap ini Kang Mas Aljus kita ya.
Oke, salam mesra untukmu. Kemudian, ada Lai kita, Lai Heber si Hombing. Heber si Hombing, ini ada jabu mulai, sian dia do, dokon matu awate, sian dia do. Dari dokon hamuna. Bung, kalau Isa hanya manusia biasa, buat apa Allah mengangkat ke sisinya? Kenapa tidak Nabi Muhammad yang diangkat ke sisinya? Kamu itu telat, Hombing goblokmu nggak hilang-hilang. Ya. Sekarang mau sisi mana aku jelaskan sama kamu. Kalau sisi kita percaya, sudahlah. Pendapat mainstream itu kita percaya gitu aja lah ya. Sebetulnya kalau lihat kajianku nggak percaya. Nggak begitu memahaminya ya. Ya, taruhlah itu kita ikuti aja mainstream ya. Allah mengangkat kekasihnya ya, Yesus Kristus ya. Yang kita sebut Isa atau Yesus Kristus ya, diangkat sama Allah gitu. Terus apa kamu kira Allah nggak mengangkat kekasihnya juga, Kanjeng Nabi Muhammad? Itulah kemiskinan referensi itu sebetulnya tidak bermasalah kalau mau belajar. Yang jadi masalah sudah miskin referensi ya dan maunya membantah saja. Seharusnya kalau kamu bertanya itu jawabanku beda. Kalau kamu bertanya misalkan begini, Bung, kalau Isa itu diangkat oleh Allah ya, mengangkat kekasihnya ya. Terus lu tanya, apakah Nabi Muhammad juga diangkat ke sisinya? Harusnya begitu. Baru gue jawab. Ya. Karena ini bukan pertanyaan, ini pernyataan, maka gue bilang lu goblok. Jangan terus gue bilang lu goblok, lu nggak mau ngaji di sini. Ini supaya otakmu cerdas saja. Ya. Maka kita ikuti aja kerangka berpikir mainstream ya. Oke lah, Yesus diangkat ya. Nanti mau turun lagi. Meskipun starting point-nya ya, tempat dia take off itu kan jadi masalah itu. Antar catatan Bible kan itu sudah kita bahas beberapa waktu lalu. Nggak sama. Ya. Di mana dia take off? Take off tahu pernah naik pesawat? Take off. Kalau landing tuh turun. Tempat take off-nya tuh nggak sama. Ya, itu baru satu sisi, belum sisi-sisi yang lain. Ya, oke. Tapi ya sudahlah, Yesus diangkat ke langit. Ya sudah. Ya. Nah, sekarang kamu coba cari informasi dari teman-teman Islammu yang ada di sekitarmu. Kamu minta dijelaskan Mi'raj itu apa? Mi'raj itu apa? Gitu ya. Nanti kamu akan mendapatkan jawaban. Supaya kamu tidak lagi seperti ini. Karena ini menunjukkan kamu goblok gitu loh. Yang mengalami naik ke langit itu bukan hanya Yesus. Kamu lihat Elia itu juga diangkat ke langit dan dia nggak perlu mati dulu. Kalau Yesus kan mati dulu baru diangkat setelah 40 hari diangkat ke langit. Elia di kitab 2 Raja-Raja itu nggak perlu ada kereta kuda, Elia diangkat naik. Nggak perlu mati. Jadi hebat mana Yesus sama Elia? Kalau mau dibanding-bandingkan, padahal gue kagak mau. Ojo dibanding-banding ke isun iki. Jangan dibanding-bandingkan. Tapi supaya otakmu itu terbuka, jadi kamu seperti kodok di dalam tempurung gitu loh. Merasa apa yang kamu imani itu sudah hebat, sudah benar, padahal itu full dogma dan itu bermasalah. Lalu kalau karena Yesus diangkat ke langit aja terus menurutmu super dan dia kamu angkat jadi Tuhan, ya seharusnya Elia lebih dulu dong. Elia itu naik, ada kereta api berkuda, langsung ke atas surga. Kamu cari kuburannya Elia sampai mampus, nggak ada. Nggak ada, sampai mampus kamu cari, nggak ada. Makanya kalau belajar, kalau sekolah minggu itu jangan kamu telan semua. Di sini aku ajarkan kepada semuanya, baik yang Islam maupun yang kafir, untuk berani mengkritik. Tapi kamu harus punya modal mengkritik, jangan asal mengkritik. Supaya nggak seperti si Hombing ini. Si Hombing ini kan dia dicekoki cerita itu, dia terima aja. Padahal apakah benar begitu? Kan sudah kita bahas. Tapi oke lah, kita anggap benar Yesus terangkat ke langit. Ya, Nabi Muhammad, aku nggak mau menjelaskan. Silakan tanya tentang Mi'raj.
Apa itu Mi'raj? Nanti tanya sama Islam-Islam yang di sekitarmu. Bisa nggak dia menjelaskan tentang Mi'raj? Bukan Isra ya, Isra'nya nggak usah. Ya tentang Mi'raj. Nah, setelah itu aku bawa kamu ke perjanjian lama. Elia itu pun naik ke langit, terangkat. Kenapa dia nggak kamu jadikan Tuhanmu? Ya, tahu? Di mana goblokmu? Aku bukannya menyudutkan kamu loh ya. Aku men-trigger kamu supaya otakmu itu kalau baca Alkitab itu yang teliti gitu ya. Cuman gini Om Bing ya, aku jelaskan. Pemahamanku tentang Mi'raj, pemahamanku tentang Yesus naik ke atas langit, pemahamanku tentang Elia itu tidak seperti umum gitu loh. Aku untuk menjelaskannya tentu tidak bisa dalam waktu yang... Kamu lihat aja kajian-kajianku di video-videoku. Tentang judulnya gini kalau nggak salah, nanti bisa ditolong sama Rini Satriani gitu ya. Apakah Mi'raj itu seperti yang kita pikirkan gitu loh. Itu ada. Nanti tentang Yesus diangkat ke langit juga begitu. Ya. Itu gini aja lah ya, aku kasihan juga sama kamu. Itu sebuah cerita yang dibangun untuk membangkitkan supaya moralitas pengikut Yesus nggak ambrol gitu loh. Jadi dibikin cerita, oh nanti Yesus turun lagi dia ke langit. Jadi moralitas nggak ambrol. Bayangkan sebuah komunitas, leadernya sudah dihabisi. Kan ambrol, perjuangan bisa runtuh. Gitu loh. Untuk mempertahankan moralitas supaya tidak ambrol, maka dibikin cerita, nanti Yesus itu turun lagi menjemput kamu. Gitu loh. Ya. Tapi kalau kamu memahaminya, oh dia benar-benar ke atas langit, ya nggak apa-apa. Dan aku sudah jawab tadi. Ya. Jadi bukan hanya Yesus, bukan hanya Nabi Muhammad, aku juga harus fair toh. Elia juga di kitabnya saudara Yahudi kita, saudara kita naik ke atas langit. Terus lu mau apa sekarang? Ya. Oke. Apa lagi? Hombing, kamu tetap ngaji di sini ya. Jadi styleku memang begini. Jadi jangan aku menyudutkan, menyerang. Enggak. Aku hanya ingin men-trigger kamu pakai otak. Itu aja. Ya. Atau kalau pakai bahasanya si Gispati itu pasang otak. Gitu ya. Atau ada lagi tadi istilah yang mandi ilmu. Nah gitu ya. Jangan kamu terus merajuk, merepet-merepet kau terus nggak mau lagi ngaji di sini. Kau ngaji di sini aja, tetap kafir nggak apa-apa. Kalau mau masuk Islam ya alhamdulillah. Tapi nggak usah lah ya, tetap kafir aja nggak apa-apa. Supaya kamu dapat informasi yang jelas. Oke, ini si Hombing lagi nih. Berbeda Bung, Kristen diberitakan bukan dengan kekerasan. Ya, memangnya Islam diberitakan dengan cara kekerasan. Kamu bisa klik kata pedang. Kamu klik, pakai yang Android supaya gampang. Pedang itu berapa ratus tuh? Ada 2 atau 300-an kata pedang. Nanti kamu klik di Al-Quran, kata pedang, ada nggak? Ini juga kamu kan sudah dicekoki oleh fobia-fobia Islam, orang yang nggak suka sama Islam. Jangan mau. Kamu digoblok-gobloki. Kamu punya otak kok. Mau diinstal orang lain. Kamu harus cari sumber aslinya. Ya. Jadi kalau kamu bilang ngawur, justru kamu yang ngawur, yang goblok. Nggak ada Islam, ya. Itu diberitakan dengan kekerasan, tidak ada. Beri gue satu cerita yang itu bersandarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Bukan yang cerita-cerita dongeng. Dongeng itu bisa dibikin. Ya. Tapi cara gampang tadi itulah ya. Ketik pedang dalam Alkitab Android. Nanti ketik pedang dalam Al-Quran. Dalam kitab Android berapa ratus kata pedang itu. Dalam Al-Quran ada berapa kata pedang? Satu pun kalau ada, ya, kamu tak kasih hadiah. Kamu tak ajak ke lapo tua kita. Marende julu ate, ya, margitar, marende, sampai tenggen nanti. Tapi aku nggak mau minum. Aku orang Islam nggak boleh minum tuh. Kalau kamu mau minum tuak sebagai hadiah, kalau bisa nunjukkan aku. Di mana ada kata pedang dalam Al-Quran, tak kasih hadiah kamu. Jangankan minum tua, mandi tua aku bayari. Kita pergi ke lapo tuanya siapa? Lapo tuanya cuma si tempatnya si Marihot atau tempatnya si siapalah terserah. Ya, tak bayarin kamu. Mandi tua. Bukan hanya minum tua. Setelah itu marende kita bersama. Oh,
Aek si bundung nauli. Ya, lagu Batak kita nyanyikan ya. Kalau main catur enggak suka aku main catur ya. Oke. Cara berpikirmu ngawur. Anda sendiri selalu berkata Yesus berkuasa atas bumi dan surga karena kuasa itu diberi Allah Bapa. Ya. Berarti kamu setuju ya kalau Yesus itu tidak berkuasa, setuju ya? Dia berkuasa karena diberi kekuasaan sama Allah Bapa, setuju ya? Ya harus setuju dong, orang kamu nukil kok. Jadi Yesus itu sama dengan kita-kita, tidak punya kuasa apa-apa, orang dia hamba kok. Nanti aku tunjukkan. Petrus itu dengan jelas mengatakan Yesus itu hamba. Kalau kamu bilang dia Allah, berarti otakmu konslet, nggak beres sama otaknya Petrus. Petrus jelas-jelas, nanti kamu-kamu kita bahas. Petrus itu mengatakan Yesus itu hambanya. Ya, oke, ya. Lalu timbul pertanyaan, apakah bumi yang dimaksud hanya daerah Yahudi atau surga itu hanya untuk Yahudi? Tentu tidak. Yesuslah yang berfirman atas para rasulnya untuk memberitakan Injil ke semua bangsa hingga Indonesia. Ya gini si Hombing, ya, bahasa itu bahasa sastra, ya. Dia berkuasa di atas langit dan segala kuasa di atas langit dan bumi telah diserahkan Bapa kepadaku. Itu jangan kamu pahami secara harafiah. Karena kalau lu pahami secara harafiah, otak lu bisa mereng lagi. Karena gue akan tanya, kalau dia benar-benar powerful, kenapa dia bisa disalib? Paling-paling lu lari, dia itu untuk menebus dosa. Iya, kata siapa? Ajaran siapa tebus menebus dosa itu? Kata siapa? Karena satu orang bersalah, semua bersalah. Karena satu orang benar, semua orang benar. Itu kata siapa? Itu surat kirimannya Paulus. Ya jelas saja karena Paulus ingin membangun dogma yang bernama soteriologi salib. Jelas saja dia bilang gitu. Orang dia mau bangun soteriologi salib. Kemarin kan sudah gua ngomong. Permasalahan besar dalam kekristenan itulah adanya 3 dogma. Pertama Tritunggal, yang kedua Duinatur, yang ketiga soteriologi salib. Ya, jelas penjelasan gue di situ. Penjelasan ini kagak lu dapetin di pendeta-pendeta lu. Makanya lu ngaji di sini beruntung. Lu dapat penggambaran, dapat tambahan pengetahuan, dan gue tidak memaksa lu untuk menerima pengetahuan yang gue sampaikan. Tapi cukup aja lu ngerti gitu lah, itu sudah bagus. Kalau lu terima, lu jadi mu'alaf nanti. Ini nggak usah diterima, tapi dimengerti aja bahwa yang kamu pahami sekarang itu salah. Yesus itu ya untuk Israel. Mau kemana 2 ayat yang aku sebut tadi? Di Matius 10 ya. Dan 10:6 dan 15:24 mau dikemanakan? Kalau lu bilang dia untuk segala bangsa termasuk Indonesia. Ini nggak pernah ngomong kok ya. Kirim rasul misalkan gitu. Kemana? Ke Indonesia? Nggak pernah. Gitu ya Hombing ya. Maulid gudang Tuhan Munasudeat ya. Terima kasih banyak Hombing. Ini ada lagi. Sudah ya? Sudah selesai ya? Oh, Oskis belum. Apa ini? Waktunya ada nggak ini? Kalau nggak ada, oh tinggal 15 menitan, 10 menitan ya. Sebentar lagi adzan asar. Oke, coba aku jawab ya. Kalau nggak bisa ya besok lah. Oskis, terima kasih atas jawabannya Gus. Mohon izin menanggapi. Monggo. Sebenarnya Yesus itu Mesias dari keturunan Lewi. Dalam artian keturunan Harun. Dan dia juga diangkat sebagai nabi. Artinya Mesias teologis. Hanya saja ayah angkat beliau orang Yehuda. Sehingga beliau dijuluki anak Daud. Serta awalnya dianggap bahwa beliau itu Mesias politis. Oke, yang ini dulu ya. Karena keterbatasan waktu ya. Ini bener nggak? Nah. Gini ya, sebenarnya itu Mesias keturunan Lewi
ya, karena dari Harun ya. Mesias itu Lewi ya. Lewi. Karena apa? Dari Harun. Ya. Harun itu sama dengan Musa. Sama-sama Lewi, mereka kan kagak adik ya. Ini Lewi. Ya. Lewi ya. Yang salahnya kamu langsung kalau Lewi itu Mesias teologis, ini yang jadi masalah. Ini jadi masalah. Ya. Oke. Sampai sini dulu ya. Terus hanya saja ayah angkat beliau itu orang Yehuda sehingga dia dijuluki anak Daud, serta awalnya dianggap bahwa beliau Mesias politis ya. Di sini Yehuda ya, dari siapa ini? Dari Pak Yusuf ya. Dari Pak Yusuf ya. Dari Pak Yusuf bapak angkatnya, terus Yehuda ya. Yehuda, maka apa tadi ini pertanyaanmu? Sebentar. Sebentar ya. Bentar. Oke. Dari Yehuda ya, sehingga beliau dijuluki anak Daud. Anak Daud ya. Anak Daud, serta awalnya dianggap Mesias politis. Oke lah ya. Awalnya dianggap Mesias politis, terus akhirnya enggak atau gimana, itu nanti dulu ya. Aku akan menjelaskan antara Yehuda dan Lewi ya. Mesias politis. Ini aja dulu ya, yang lainnya besok aku jelaskan ya. Karena nanti itu keturunan dari Yesus itu bermasalah. Antara yang dicatat oleh Matius, yang dicatat oleh Lukas itu berantakan. Berantakan itu. Makanya apakah bisa dipertahankan Alkitab Perjanjian Baru itu sebagai kitab suci? Itu bermasalah. Keturunan, daftar keturunan, meskipun sama-sama berpijak kepada Yusuf yang Yehuda, kemudian anak Daud, itu sama-sama bermasalah. Yang dicatat oleh Matius dan Lukas itu debatable, nggak ketemu. Matius itu ada beberapa generasi kosong. Yang mungkin besok ya aku jelaskan. Di sini waktu nggak mendukung ya. Gini aja. Kesalahan kamu itu ya, karena itu Daud dari Yehuda. Daud itu raja, sehingga dari garis Yehuda atau Daud lah pemimpin politis. Kan begini kalau aku baca apa yang kamu katakan ya. Sekarang begini. Kalau itu dari Lewi, Harun, karena kan gini, makanya ini semakin membuktikan kebenaran Al-Qur'an itu di surat jadi gini ya. Surat 1928 itu matching dengan sebentar. Lukas 15. Ini Quran, ini Lukas. Ini matching ini. Di 1928 ini dikatakan bahwa Maryam itu ukta Harun, saudarinya Harun. Kristen goblok protes. Ya. Kapan hidupnya itu? Berapa selisih tahunnya? Yang namanya keturunan itu bisa panjang, nggak harus hidup semasa. Kamu goblok sih. Ini didukung oleh apa yang dikatakan oleh Lukas di 15. Cuman dia ini lewatnya muter dulu. Istrinya Zakaria itu Elizabeth, itu saudaranya Maria, masih sepupu mereka. Elizabeth sendiri itu ukta Harun, saudaranya Harun, masih keturunan Harun gitu loh. Jadi matching. Terus apa dipermasalahkan? Kamu goblok, nggak ngerti apa-apa, nyalahkan Al-Qur'an. Ya. Oke, sekarang kita tarik ke sini. Pembagian, ini kan kalau gue baca, nanti kalau gue salah baca, lu silahkan benarkan lagi Oskis ya. Maka gue baca, lu menjadi mengelompokkan yang menjadi Mesias politis itu hanya yang dari Lewi. Harun dan Musa itu Lewi, Bani Lewi. Ya.
Sementara yang politis itu dari Daud, ya mungkin karena dia raja, kemudian menurunkan Salomo juga raja, ya begitu. Gue bilang ini salah, nggak begitu. Semua para nabi, nggak hitung mau Bani Lewi, mau Bani Daud. Semua para nabi, mulai dari Kanjeng Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi Muhammad, itu semua itu memegang dua kendali, yaitu mereka adalah pemimpin teologis sekaligus pemimpin politis. Nih. Makanya gue kan sudah jelaskan, negara itu seharusnya teokrasi, bukan demokrasi. Ya. Teokrasi, kalau dia beragama dan agama itu diterapkan. Jangan seperti orang akan, gue juga kadang-kadang agama-agama kita bahas di politik embongan lah ya. Dua-duanya itu, Nabi Muhammad pun begitu, dia pemimpin politis dan pemimpin teologis. Terus kalau kamu pisahkan begini, bahwa Lewi itu hanya pemimpin teologis, bukan pemimpin politisnya itu hanya dari jalur Daud, maka gue salahkan. Karena apa? Fakta mengatakan Musa ini pemimpin politis juga. Buktinya apa? Dia yang berhadapan dengan Fir'aun. Ini jadi mentah pendapatmu bahwa mengatakan bahwa garis Lewi itu memimpin teologis saja. Nggak ngurus mau garis apapun, kalau dia diangkat jadi nabi, dia merangkap dua jabatan, pemimpin politis dan pemimpin teologis. Berikutnya, tidak ada nabi yang tidak berhadapan dengan kekuasaan. Tidak ada, itu artinya politis. Kita tarik ke belakang Bapak Abraham, berhadapan dengan siapa? Namrud. Itu politis. Penguasa itu. Bapak Musa, Moses berhadapan dengan siapa? Fir'aun. Itu politis. Ya, itu politis. Sekarang Kanjeng Nabi Musa berhadapan dengan siapa penguasanya? Tua-tua Yahudi dan Rom. Itu politis semua itu. Kanjeng Nabi Muhammad berhadapan dengan siapa? Buahnya itu bajingan-bajingan tengik Arab-Arab pagan itu. Itu politis semua. Jadi tidak ada nabi yang tidak berhadapan dengan kekuasaan. Itu artinya semua nabi itu ya pemimpin politis sekaligus pemimpin teologis, gitu loh. Yang orang harapkan, orang Israel harapkan, ya, itu mereka mengingini laksana Musa bisa membebaskan mereka dari cengkeraman Fir'aun. Tentunya saat itu cengkeramannya itu beda, bukan Fir'aun lagi tapi Romawi. Yang salahnya orang Israel mengharapkan begitu, tapi dia tidak memberikan support yang penuh kepada Kanjeng Nabi Isa. Salahnya di situ. Coba Kanjeng Nabi Isa itu diterima oleh Israel, didukung sepenuhnya untuk menghadapi Romawi. Selesai itu urusan Romawi bisa minggat. Nggak sampai perang-perang yang sampai tembok. Itu kan dibabat habis itu di perang tahun 70 Masehi itu apa itu? Yang tertinggalkan tembok sisi barat ya, tembok ratapan itu kan sisa-sisa kuil itu yang dibabat habis ketika perang. Gitu loh. Jadi memang Yahudi itu tegar tengkuknya ya begitu. Minta-minta dikasih ditolak. Coba Yahudi semua bersatu dulu menerima Kanjeng Nabi Isa. Kanjeng Nabi Isa itu nabi, maka dia akan menjadi pemimpin teologis sekaligus pemimpin politis. Menghadapi siapa? Romawi. Selesai itu barang. Selesai. Masalahnya mereka tidak mau menerima tegar tengkuk itu loh. Dan itu pun sebetulnya tidak semua Israel itu menolak. Cuman karena pengaruh yang dikumandangkan oleh tua-tua Yahudi, akhirnya itu merambah sampai ke akar rumput. Menolak. Gitu loh. Kenapa tua-tua Yahudi kok menolak Yesus? Dia kalah pasaran dong sama Yesus. Dia nggak diakui lagi. Ya, pasarannya di publik Yahudi dia hilang kalau Yesus terus didukung. Jadi penyakit-penyakit gini itu sama dengan penyakit-penyakit sekarang di masjid-masjid kita orang Islam. Ya, kalau ada generasi Islam anak muda yang sudah mulai cinta masjid, itu nggak dijadikan pengurus ini itu enggak. Dipegang aja itu ketakbiran sampai dia tua bangka itu dipegang aja. Karena dia takut kalah saingan dengan yang muda-muda. Kurang lebihnya seperti itulah. Untuk menjelaskan bagaimana
dengkinya tua-tua Yahudi terhadap Yesus. Maka kan disebut bahwa dia ya dibawa ke sidang di depan, karena otoritas politis itu nanti gue jelaskan ketika Yesus pun mencintai pelacur ya. Gue jelaskan di sana. Otoritas politis itu ada di Rome. Otoritas teologis ada di orang-orang Yahudi. Kan itu karena fitnah. Jadi jelas kok Alkitab mengatakan Yesus itu disalib karena fitnah tua-tua Yahudi. Dia dihadapkan kepada sidang yang itu dipimpin sebagai penguasa politis yaitu Romawi. Akhirnya dieksekusi salib seperti itu. Sampai-sampai kan penguasa Romawi kan bilang, mana yang kita bebaskan hari ini? Sebetulnya dia tahu Yesus tidak bersalah. Tapi karena sudah publik sedemikian ramai, si Barabas lah yang dilepaskan. Dan Barabas itu sebetulnya bukan penjahat kriminal. Dia pejuang Israel. Sama kita dulu. Pejuang-pejuang kita kata Belanda itu ya ekstremis. Kata kita ya herois gitu loh. Jadi jangan terpesona dengan apa yang dikatakan Bible tanpa kamu tahu behind screen-nya. Wajar saja Barabas disebut ekstremis atau bajingan atau penjahat. Karena yang bilang gitu siapa? Orang yang menggunakan sudut pandang Romawi. Kalau pakai sudut pandang bangsa Israel, ya dia pejuang lah. Gitu loh ya. Makanya kan aneh kalau Paulus membangun soteriologi salib. Ya, dia disalib itu bukan untuk menebus dosa. Dia itu mencintai kehidupan. Kanjeng Nabi Isa itu. Ya karena apa? Karena dengki itu sudah pernah kita bahas. Dengkinya orang-orang Yahudi itu. Ya. Masih mau bantah gini. Ya. Nah. Supaya tidak terlepas dari tajuk kita, ya. Aku akan katakan di sini bahwa informasi-informasi di dalam Bible itu kita harus mengadakan memilih dan memilah. Ya. Contohnya si Oskis tadi menyebut membawa ya Yesus kepada jalur Daud, itu salah loh. Benar yang dia bilang bahwa seharusnya Yesus itu dibawa ke jalur Lewi karena mamanya itu saudara Harun, maka dia ke Lewi, bukan ke Daud. Tetapi Matius dan Lukas berpijak pada Daud, pada bapaknya Yusuf. Ini kan nggak benar. Karena apa? Dia bertentangan dengan aturan main dalam Abrahamic faith. Jalur itu diambil ya dari bapak. Sedangkan Yusuf itu bapak angkat, nggak bisa dia dijalurkan seperti Kanjeng Nabi kita, ya. Kemudian kan tidak boleh anak angkat itu dianggap anak sendiri. Itulah hikmah ketika Kanjeng Nabi kita menikahi jandanya Zaid. Karena Zaid itu bukan anak kandung, itu anak angkat, gitu loh. Ya, semua garis Abrahamic faith itu paternalistik, bukan matriark. Ya, tetapi beda dengan Yesus, karena Yesus tidak punya ayah. Itu yang saya bahas dengan Oskis kemarin. Jangan disamakan dengan Paulus. Paulus punya ayah. Nah, karena dia tidak punya ayah, maka dia jalurnya matriark. Kenapa begitu? Kondisinya menggiring kita untuk membawa dia pada jalur matriark. Maka seharusnya ya Lewi. Karena apa? Karena Maryam itu masih sepupu dengan Elizabeth, istrinya Zakaria. Elizabeth itu masih saudaranya Harun. Harun Musa, itu Lewi. Ya, maka seharusnya Lewi. Sedangkan yang tertulis di dalam Matius dan Lukas, jalurnya ke Daud. Ini semakin menambah kamu bahwa tidak serta-merta yang ditulis di dalam Bible itu adalah kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan. Begitu juga nanti ini. Matius 28, 19 itu apakah kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan? Maka gue jawab, ikuti aja kajian selanjutnya, nanti lu akan mengerti. Gitu. Oke, ya. Terima kasih ya. Ini gue harus sholat asar ya. Asar berjamaah. Terima kasih. Pesan gue, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Islam, jaga sholatmu dalam bingkai keindahan imanmu.
tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain. Mereka tetap saudara kita. Oskis, mohon dipersori aku nggak bisa jawab semua ya. Mungkin besok atau gimana lah ya. Karena timingnya juga sudah limited ya. Oke. Semoga mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Ya. Terima kasih. Ya, salam Isra, Islam rasional. Matur nuwun. Alhamdulillahirabbil alamin.